Pernah nggak sih sebagai pendidik atau orang tua kita bertanya-tanya, gimana ya caranya menanamkan nilai-nilai keimanan supaya benar-benar masuk ke hati? Bukan cuma jadi rutinitas atau kewajiban yang terasa berat. Nah, ini tantangan besar yang kayaknya kita semua hadapi. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Sebenarnya pertanyaan paling dasarnya tuh ini. Kita mau anak-anak kita, atau bahkan diri kita sendiri, membangun hubungan dengan Sang Pencipta lewat rasa takut atau lewat rasa cinta yang tulus. Coba deh, perhatikan dua gambar ini. Di satu sisi ada gambaran siksaan yang bikin ngeri. Ini pendekatan yang fokus banget sama hukuman. Tapi di sisi lain lihat deh, ada anak-anak yang belajar dengan gembira, penuh tawa. Pendekatan yang didasari sama kebahagiaan dan koneksi. Keduanya sama-sama metode. Tapi mana ya yang bakal menumbuhkan benih iman yang subur dari dalam hati? Mungkin ini pertanyaan yang sering banget muncul di kepala kita. Apa harus selalu pakai ancaman? Awas nanti masuk neraka? Apa nggak ada jalan lain gitu? Untuk menumbuhkan ketaatan yang lahir dari kesadaran dan cinta sejati, bukan paksaan. Jawabannya, tentu saja ada. Jawabannya tuh ada di cara kita memandang dan mengenalkan sifat-sifat Tuhan. Ini adalah pergeseran pola pikir yang fundamental banget. Yuk kita lihat gimana cara pandang ini bisa mengubah segalanya. Nah, kuncinya ada di sini, di dua konsep ini. Jalaliyah dan Jamaliyah. Gampangnya gini, pola pikir Jalaliyah itu fokus pada keagungan, kekuasaan, sisi sangarnya Tuhan yang sering digambarkan sebagai penghukum. Sebaliknya, pola pikir Jamaliyah fokus pada keindahan, kelembutan, dan cintanya. Ini tentang melihat Tuhan pertama dan terutama sebagai sumber kasih sayang yang gak ada batasnya. Dan kutipan ini, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Inilah inti dari pendekatan Jamaliyah, rahmatku mendahului murkaku. Ini menegaskan kalau cinta dan kasih sayang itu sifatnya yang paling dominan. Wajah Tuhan yang inilah yang perlu kita kenalkan lebih dulu. Oke, cukup teorinya. Gimana kalau kita coba rasakan langsung? Kita akan lakukan sebuah latihan sederhana untuk merasakan gimana pola pikir ini bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba bayangkan, di depan Anda sekarang ada secangkir teh hangat. Sesuatu yang biasa banget kan? Tapi lewat teh ini, kita akan coba merasakan kehadiran cinta Tuhan secara langsung. Oke, yuk kita mulai. Coba pegang cangkirnya. Rasakan hangatnya menjalar ke telapak tangan Anda. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Nggak usah buru-buru, nikmati momen ini. Sekarang, coba pikirkan air di dalam cangkir itu. Datangnya dari mana? Dari awan, dari siklus hujan yang luar biasa, sebuah sistem yang sempurna yang dirancang cuma supaya kita bisa minum. Kita sama sekali nggak punya andil dalam menciptakannya kan? Lalu rasakan lagi hangatnya. Panas ini datang dari energi. Kalau kita runut ke belakang, entah itu dari gas, listrik, atau kayu bakar, semuanya itu berasal dari alam. Sumber daya yang diciptakan dan disediakan cuma-cuma untuk kita. Dan terakhir, daun tehnya itu sendiri. Awalnya cuma benih kecil yang ditanam di tanah, lalu tumbuh jadi tanaman. Siapa yang memberinya kehidupan? Siapa yang membuatnya tumbuh? Kita mungkin menanam, tapi ada kekuatan yang jauh lebih besar yang menumbuhkannya. Sekarang, coba minum tehnya. Gimana rasanya? Beda kan? Secangkir teh yang tadinya biasa aja, sekarang jadi sebuah cerita. Cerita tentang kasih sayang, tentang penciptaan, dan rahmat yang gak terhingga. Nah, inilah kekuatan dari menemukan makna. Oke, kita udah ngerasain koneksi di dalam diri. Terus gimana cara kita bawa rasa ini ke obrolan kita sama orang lain, terutama sama anak-anak? Yuk kita lihat gimana kita bisa membangun cara baru untuk berkomunikasi. Dalam psikologi, ada yang namanya tombol ajaib motivasi internal. Seperti yang bisa Anda lihat di sini, ini adalah pendorong yang datang dari dalam diri kita, kayak rasa penasaran, mencari makna, atau keyakinan. Nah, pendekatan berbasis cinta itu menekan tombol-tombol positif ini, bukan tombol rasa takut. Jadi, intinya begini, kita bisa loh mengubah sebuah perintah yang kesannya maksa jadi sebuah undangan yang menginspirasi. Caranya simpel banget, cuma dua. Jelaskan fadilah atau keutamaannya, dan ceritakan kisahnya, alasannya, atau maknanya. Kita semua pasti familiar nih sama kalimat ini. Sebuah perintah langsung, tegas, nggak ada negosiasi. Kalimat kayak gini tuh seringnya cuma menghasilkan kepatuhan sesaat, bukan kesadaran dari hati. Sekarang, coba bandingkan dengan ini. Dengan menjelaskan fadilahnya, kita mengubah kata harus jadi sebuah ajakan yang indah.
Kita menekan tombol manfaat dan keyakinan. Tiba-tiba, sholat duha bukan lagi beban, tapi sebuah kesempatan emas. Ini contoh lain. Sebuah larangan. Jangan! Kata ini tuh kayak saklar. Seringnya malah memicu penolakan, apalagi buat anak-anak dan remaja. Bawaannya pengen ngelawan kan? Lihat deh bedanya waktu kita ceritakan kenapanya. Kita nggak cuma melarang, tapi menjelaskan alasannya secara positif. Kita memberdayakan mereka dengan pengetahuan, biar mereka bisa bikin pilihan yang lebih baik karena mereka paham. Ini tentang respek dan logika, bukan sekedar kontrol. Pada akhirnya, semua ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang bisa mengubah cara kita memandang ibadah dan pendidikan selamanya. Karena tujuan akhirnya kan bukan untuk menciptakan robot yang patuh, tapi untuk menumbuhkan jiwa yang terhubung. Sebuah hubungan yang didasari oleh cinta yang tulus, rasa syukur atas nikmat yang gak kehitung, dan pemahaman yang mendalam akan makna di setiap tindakan kita. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Coba pikirkan satu momen yang biasa banget dalam hidup Anda. Mungkin pas minum kopi besok pagi, atau waktu merasakan hangatnya matahari di wajah. Gimana caranya Anda bisa mengubah momen itu dari sekedar rutinitas menjadi sebuah kisah cinta dan syukur kepada Sang Pencipta?